Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita dari Kelompok 3, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nilam Sukma. saya Veronica Agustin Saputra. Saya Ria Septia Anggraini. Saya Febri Fatima Zahra. Berikut video yang kami buat adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi pariwisata yang berjudul Pengembangan Dampak Ekonomi di Wakatobi. Yuk kita simak pembahasannya. Kabupaten Wakatobi memiliki potensi sumber daya alam, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang sangat besar sebagai daya tarik wisata, baik bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Wakatobi sebagai Taman Nasional Laut memerlukan perlakuan khusus dalam hal konservasi kawasan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Itu analisis ekonomi. Analisis tingkat kemiskinan, aspek yang perlu ditindaklanjuti adalah isu kemiskinan. Kajian analisis ekonomi lebih menekankan pada manusia sehingga yang disasar adalah kajian mengenai penduduk miskin, mencakup data existing, persebaran, karakteristik, sehingga kebutuhan penanganannya. Jumlah penduduk miskin semakin tahun semakin berkurang. Penurunan setiap tahun cukup signifikan. Tahun 2006 presentase jumlah penduduk di Wakatobi sekitar 25% dan pada tahun 2014 presentase jumlah penduduk miskin hanya sekitar 16,36%. Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap ekonomi lokal masyarakat. Meningkatnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Wakatobi dan dalam upaya memenuhi tuntutan pertumbuhan investasi, pemerintah Kabupaten Wakatobi terus melakukan penyediaan dan pengembangan infrastruktur pada segala bidang kegiatan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, serta kegiatan budaya dan pariwisata. Peran pemerintah terhadap dampak perekonomian di Wakatobi. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam memanfaatkan potensi alam yang dimiliki oleh daerah ini. Wakatobi yang memiliki potensi wisata yang baik akan menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam reformasi, Wakatobi telah menjadi daerah pemekaran baru yang diharapkan dengan potensi alam berupa pariwisata dapat menjadi alasan untuk menciptakan kemakmuran yang menyeluruh bagi masyarakat di kabupaten ini. 1. Peningkatan sumber daya manusia. Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah juga melakukan kerjasama dengan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan pelatih atau bantuan. Misalnya, pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan terkait bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. 2. Peran Taman Nasional Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi merupakan sebuah wilayah khusus yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup unik. Keunikan Wakatobi yang dimiliki di bawah laut Wakatobi memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan juga membuat petugas Taman Nasional melakukan konservasi agar ekosistem serta keunikan bawah lautnya tetap terjaga. Dengan konsep paradigma ini akan sejalan dengan konsep pariwisata, karena paradigma pariwisata adalah paradigma keindahan dan pelestarian. Peran kepentingan swasta terhadap dampak perekonomian di Wakatobi. Dalam menjalankan program-program pembangunan, negara tidak bisa berjalan sendiri. Apalagi di era globalisasi, semua dunia terhubung semakin cepat. Hal itu dapat dilihat bagaimana konsep pengelolaan kedua perusahaan milik swasta lokal maupun asing yang kini tengah bercokol di Wakatobi untuk menguasai kekayaan alam berupa pariwisata. Keduanya adalah PT WDR, Wakatobi Dive Resort, dan Patuno Resort. 1. PT WDR, Wakatobi Dive Resort. Sistem ekonomi yang terbuka membuat siapa saja untuk bebas bertarung dalam persaingan ekonomi. Demikian halnya dalam berinvestasi atau melakukan ekspansi usaha. 2. Patuno Resort merupakan salah satu perusahaan swasta yang berada di ibu kota Kabupaten Wakatobi, Pulau Wangi-Wangi. Nama Patuno diambil dari sebuah nama desa di pulau ini yang memiliki pantai yang cukup indah.
Kebanyakan orang lebih mengenalnya Pantai Patuno karena berada di Desa Patuno. Peran kepentingan masyarakat terhadap dampak perekonomian di Wakatobi. Tujuan awal dari desentralisasi adalah terjadinya pemerataan ekonomi. Setelah selama ini 32 tahun Indonesia berada di dalam era sentralisasi. Rakyat tidak secara merata memperoleh keadilan ekonomi, bahkan politik. Pusat pembangunan berada di lingkar kekuasaan pusat. Masyarakat daerah tidak ada bedanya. Mereka tetap menjadi penonton di daerah sendiri. Masyarakat lokal hanya mendapat imbas yang sedikit, malah hanya menjadi buruh di daerah sendiri. Kalaupun masyarakat lokal ikut berpartisipasi, jika dibandingkan dengan pemilik-pemilik modal yang besar, tergolong masih sangat minim, yaitu 1. Menjadi buruh resort, 2. Membangun dive center, 3. Pulau Hoga Resort. Kita lanjut ke kesimpulan. Dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah memiliki beberapa peran. Hal ini sebagai penopang keberadaan pariwisata karena pariwisata bawah laut selalu sejalan dengan kelestarian bawah laut. Jika pariwisata tersebut ingin tetap eksis. Terakhir, partisipasi masyarakat lokal untuk pelatihan SDM dalam merespon kemajuan pariwisata di Wakatobi. Perkembangan pariwisata ini merupakan peluang besar bagi investor untuk menanamkan modalnya. Dengan memanfaatkan sistem ekonomi pasar yang bermodal besar, masyarakat juga berpartisipasi dalam merespon pengembangan pariwisata dan membangun beberapa dive center untuk menyediakan jasa-jasa penyelaman serta wisata dengan sistem ekowisata. Selanjutnya, untuk solusi terdapat 2 resort yang pengelolaannya terlalu eksklusif dan privat, yang tidak seharusnya masyarakat dijadikan buruh. Pihak perusahaan harus lebih terbuka dalam pengelolaan, sehingga masyarakat lebih berpartisipasi dalam pengelolaan bersama. Tidak hanya itu, beberapa dive center serta Hoga Resort tidak boleh luput dari bantuan pemerintah, karena bisa dikatakan pemerintah belum memberikan bantuan yang layak. Sekian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.